Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat dalam menuntut dan menimba ilmu. Nah, hari ini kita akan bahas masih di bab 3 terkait ekonomi. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam kebutuhan, maka kali ini kita akan bahas tentang alat pemuas kebutuhan. Ya, di pertemuan ketiga ini. Oke, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian tahu apa sih alat pemuas kebutuhan manusia, identifikasinya, macam-macam alat kebutuhan manusia itu apa saja, dan apa contohnya dari alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, kita refresh ulang ya, kita flashback materi sebelumnya. Kebutuhan manusia itu yang pernah kita bahas minggu lalu itu ada 4 ya, menurut intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Kalau menurut intensitas, kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Kebutuhannya ada pangan, makanan pokok, sandang, pakaian, dan papan tempat tinggal. Ini ketiga hal ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita tidak makan maka akan sakit ataupun pingsan, pusing, dan lain-lain, seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ini menurut tingkatannya ya. Tingkatan yang kedua adalah sekunder. Sekunder adalah kebutuhan tambahan, kebutuhan yang dipenuhi sebagai kebutuhan tambahan melengkapi kebutuhan primer. Contoh, kebutuhan primernya dalam hal pangan itu adalah nasi, maka kebutuhan sekundernya lauk pauk. Misalnya di dalam piring kalian sudah ada nasi dengan telur, nah itu udah kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi tuh. Kebutuhan primer kalau kalian tambahkan ayam, ditambahkan lagi makanan lain, nah itu merupakan kebutuhan sekundernya. Terus contoh kedua, kebutuhan pokoknya misalnya rumah. Kalian sudah ada rumah dengan isi di dalamnya misalnya kasur, lemari, dan lain-lain. Tapi kalian ingin punya TV. Nah, TV itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap atau kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan mewah, barang-barang mewah. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi tidak boleh dipenuhi sebelum kedua kebutuhan di atas terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier itu barang-barang yang tidak perlu untuk dipenuhi. Contohnya handphone, mobil, dan lain-lain. Oke, itu menurut intensitas atau tingkatan. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibagi 2 ya. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan untuk fisik kita. Karena kalau kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita akan sakit misalnya. Contohnya olahraga, makan, jadi langsung terlihat di fisik kita. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk kepentingan jiwa kita. Kalau dipenuhi, kita akan merasa tenang dan aman. Contohnya misalnya ibadah, salat, tilawah. Nah, kalau kita melakukan memenuhi kebutuhan itu, maka diri kita akan tenang, seperti itu. Nah, ini menurut waktu. Kalau menurut waktu ada sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Kalian habis olahraga, capek, maka kebutuhan yang harus kalian penuhi sekarang juga pada saat itu adalah minum misalnya. Atau kalian lagi sakit, maka kebutuhan yang harus kalian penuhi saat itu juga adalah obat-obatan. Yang kedua, yang akan datang. Kebutuhan yang dipenuhi di waktu yang akan datang. Kalian di kelas 7 sekarang. Terus kalian menabung untuk kebutuhan kalian di kelas 9. Nah, itu merupakan kebutuhan yang akan datang. Dipenuhinya di masa yang akan datang dan dilakukan pencicilan kebutuhan pada saat itu. Seperti itu. Lalu ada yang keempat, terakhir. Kebutuhan terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya, yang pertama ada individu. Individu itu untuk diri sendiri. Jadi mau kalian mau barang itu terpenuhi atau tidak merugikan orang sekitar kalian. Yang rugi adalah diri kalian sendiri, karena individu adalah untuk diri sendiri. Contohnya sepatu kalian, baju kalian. Nah, yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok adalah kebutuhan untuk banyak orang, itu kebutuhan kelompok. Contoh sekolah, jalan, jembatan, nah itu merupakan kebutuhan kelompok. Biasanya dipenuhi juga secara kelompok. Kayak kemarin kita juga bahas tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan, sehingga setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda.
Yang pertama ada jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki tidak butuh hijab, perempuan butuh hijab, maka kebutuhannya berbeda. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kalian dengan kakak kalian yang sudah SMA atau kuliah, pasti kebutuhannya berbeda. Kalau kalian mungkin tidak terlalu penting ada laptop, tapi kakak kalian butuh untuk laptop. Nah, itu kan berbeda kebutuhannya. Lalu lingkungan tempat tinggal, di mana orang yang tinggalnya di pantai dengan orang yang tinggalnya di gunung pasti akan beda kebutuhannya. Kalau di gunung misalnya kebutuhannya berupa jaket, harus beli kebutuhan lain berupa pakaian hangat. Nah, itu merupakan kebutuhan di tempat tinggal yang tinggi. Kalau misalnya tempat tinggal pantai, kalau pakai jaket mungkin dia lebih kepanasan karena di sana cuacanya adalah cuaca panas tapi berangin, seperti itu. IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu juga yang mempengaruhi. Pendapatan juga berbeda ya antara pendapatan si A dengan si B, jadi pasti kebutuhannya juga berbeda. Status sosialnya juga berbeda. Kemarin di Sika kasih contohnya Jokowi ya, Jokowi itu pendapatannya berbeda dengan kita. Status sosial dan perbedaan selera misalnya yang satu pengennya warnanya biru, yang satu warnanya merah, itu yang juga berbeda kebutuhannya. Oke, kita bahas yang selanjutnya tentang alat pemenuhan kebutuhan menurut cara memperoleh. Jadi alat pemenuhan kebutuhan itu adalah bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan diri kita, pasti ada alatnya. Alat itu berupa barang-barangnya. Nah, menurut cara memperolehnya itu ada satu, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas dan butuh pengorbanan dalam memperolehnya, baik material maupun fisik. Nah, itu barang ekonomis. Contoh, kalian pengen sepatu, kalian pengen baju, nah itu merupakan keberadaan terbatas. Kalau misalnya kalian pengen sepatu tapi sepatunya limited edition, maka kalian harus bisa memenuhinya. Butuh pengorbanannya, bisa berupa misalnya kalian pergi ke luar negeri, atau misalnya materialnya kalian mau menyiapkan sejumlah uang untuk barang tersebut. Nah, itu barang ekonomis. Kalau barang bebas, semua barangnya jumlahnya banyak, tidak terbatas. Jadi kalau kalian mau memperolehnya, barang tersebut tidak butuh pengorbanan. Contoh, sinar matahari, air, udara, tidak perlu bayar, tidak perlu ada keterbatasan, kita pasti mendapatkan barang tersebut. Jadi alat pemenuhan kebutuhan itu adalah barang-barang. Oke, alat pemenuhan kebutuhan yang kedua menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi. Kalau barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling menggantikan dengan barang lain, asal kegunaannya sama. Misal, kalau kalian di rumah tidak ada beras, maka kalian menggantikan dengan roti. Nah, itu kan kegunaannya sama-sama karbohidrat. Kalian di rumah nggak ada gula putih, maka diganti menjadi gula merah. Sama-sama gunanya adalah memaniskan makanan. Beda dengan barang komplementer. Kalau barang komplementer, barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satu barangnya, maka tidak akan bermanfaat barang tersebut. Contoh, motor, maka barang komplementernya adalah bensin. Kompor, maka barang komplementernya adalah gas. Buku kalian, barang komplementernya adalah pulpen atau pensil. Jadi kalau kedua barang tersebut tidak ada, maka tidak akan bermanfaat untuk kalian. Itu namanya barang komplementer. Nah, itu barang atau alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaan itu dibagi menjadi dua. Ada barang produksi. Barang produksi adalah barang modal, nggak bisa langsung dipenuhi kebutuhannya. Jadi harus diproses terlebih dahulu dan dapat menghasilkan barang lain. Contoh, mesin penggiling daging. Dagingnya diolah dulu menjadi bakso atau menjadi slice beef misalnya. Nah, itu barang yang proses itu dinamakan barang produksi menurut tujuannya ya. Yang kedua ada barang konsumsi. Kalau barang konsumsi itu dapat langsung digunakan karena sudah melalui proses produksi. Contohnya misalnya buku tulis, meja, kursi, nah itu kan langsung digunakan oleh kalian. Oke, yang terakhir alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang belum dapat digunakan, jadi harus pakai proses terlebih dahulu. Barang setengah jadi masih dalam proses produksi. Barang jadi yang sudah dapat langsung dipakai atau digunakan. Ini contoh dari
alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Barang mentah di sini ada padi, ya. Barang setengah jadinya menjadi beras, barang jadinya nasi. Barang mentahnya benang, setengah jadinya kain, barang jadinya adalah pakaian. Nah, itu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Jadi ada 4 hal ya. Menurut menurut barang kelangkaannya atau cara memperolehnya, terus menurut proses pembuatannya, menurut kegunaannya, dan menurut waktunya. Itu adalah alat pemuas kebutuhan, seperti itu. Oke, tugasnya kalian silahkan kerjakan buku paket kalian di halaman 138. Di situ tertera tugas individu 1 dan 2. Kalian kerjakan keduanya. Kalian kerjakan, kalian tulis, nanti pekan depan masing-masing kalian akan mempresentasikan hasilnya via Zoom, dan tugasnya dikumpulkan pada saat kalian ke sekolah hari Senin. Oke, jadi di halaman 138. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai pembelajaran kita hari ini terkait alat pemuas kebutuhan manusia. Terima kasih atas kerjasama kalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan dicatat bila yang penting-penting, dan kerjakan tugasnya. Dari Misika cukup, kurang lebihnya mohon maaf, tetap bersemangat dalam beribadah dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.